ini sia-sia. Artinya apa? Allah menciptakan pelangi. Begitu juga awan-awan yang begitu indah di sore hari. Begitu juga dengan padi-padi yang Allah tumbuhkan menghijau seluas mata memandang. Lautan yang terbentang luas. Ini semuanya tidaklah Allah ciptakan begitu saja, melainkan sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berbeda Bapak-bapak sekalian pandangan seorang mukmin dengan orang-orang kafir atau umumnya orang-orang yang cinta terhadap dunia. Seandainya kita amalkan ini, niscaya kita akan mendapatkan kenikmatan dan kelezatan iman di dalam hati kita. Setiap kita melihat alam, kita gunakan iman kita demikian, maka akan terasa manis di dalam dada kita dan semakin cinta kita kepada Allah dan ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah kesempatan Ustaz kita Ustaz Abdullah Zain Hafizahullah ta'ala, beliau pernah membawakan sebuah ungkapan yang kurang lebihnya seperti ini. Ada salah satu stasiun televisi, dan mungkin kita tahu, tidak saya sebutkan namanya. Yang stasiun televisi ini hampir setiap jam bahkan menitnya itu menampilkan tampilan-tampilan tentang alam, baik gunung, laut, berganti silih berganti siarannya itu, programnya itu tentang alam semuanya. Pasti insya Allah tahu nama channelnya. Tapi lihat, mereka yang sudah menyelangi lautan begitu dalam, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka yang telah mendaki gunung setinggi-tingginya, mereka yang telah menaiki gedung-gedung pencakar langit, tapi sedikit pun di antara mereka tidak ada yang bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa, Pak? Karena mereka tidak menggunakan mata mereka sebagaimana orang beriman menggunakan mata mereka. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya hati tapi tidak mereka gunakan untuk merenung. Mereka punya mata tapi tidak mereka menggunakan untuk melihat. Mereka punya telinga tapi tidak mereka gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, makhluk-makhluk Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka ini seperti hewan, bahkan lebih sesat daripada hewan. Kenapa bisa lebih sesat daripada hewan? Karena hewan saja bertasbih, beribadah kepada Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala makhluk yang ada di langit dan di bumi ini bertasbih, berzikir, menyebut, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gunakanlah iman kita sebaik-baik mungkin, sehingga tumbuhlah rasa khasyah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang bolehnya seseorang ini melakukan pembelaan terhadap diri atas kezaliman yang dilakukan oleh orang lain. Nah, beliau di sini menjelaskan walaka an tantasira biqadri madlumatika, dan boleh bagimu untuk mencari pembelaan diri, tapi tentunya sesuai kadar kezaliman yang didapatkan. Paham? Boleh melakukan pembelaan diri, tapi sesuai kadar kezaliman yang didapatkan. Contoh, ada kawan ngolok kita A, B, C, D sampai Z, atau ada kawan ngolok kita A, tapi kita balas dia dasar A, dasar B, dasar C, ini lebih banyak. Maka yang seperti ini tidak boleh, melakukan pembelaan diri, namun dengan melampaui batas.
melampaui kezaliman yang dilakukan saudara kita kepada kita. Ya. Jadi di pembahasan kali ini penulis ingin menjelaskan kepada kita bahwa tentu sebelumnya, pembahasan sebelumnya, ya, tentu yang lebih baik adalah kita memaafkan orang lain. Adalah kita memaafkan orang lain. Karena ini diantara sifat penghuni surga. Sifat hamba-hamba Allah yang mukmin, sifat hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Ya, ciri penghuni surga, mereka memaafkan orang lain. Namun ada kalanya kita ini boleh melakukan pembelaan diri terhadap sebuah kezaliman yang dilakukan oleh orang lain. Nanti akan beliau jelaskan bahwa di antara faedahnya apa? Karena ada orang di sana yang kita justru maafkan, dia malah makin parah kezalimannya. Ya, contohnya dia mencuri. Nah, ada si A mencuri tapi lekas dimaafkan, dia pun bertaubat. Dan dikasih tahu ya, dia rujuk, dia bertaubat, dia memperbaiki diri. Namun ada pencuri B, dia mencuri karena watak dan sifatnya sudah demikian. Ya, dia tidak mau memperbaiki diri, tidak mau untuk membuka lembaran hatinya. Maka ketika dia dimaafkan, justru makin suka ya, mencuri lagi, membunuh dan sebagainya. Nah, orang yang seperti ini, ya, maka layak untuk mendapatkan balasan sesuai kezaliman yang dia lakukan. Ya, ini dia para jamaah sekalian dicintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang beriman. Bagaimana di antara sifat orang yang beriman? Ya, di antara sifat orang yang beriman adalah dia membalas kezaliman sesuai dengan kadar kezaliman yang dia dapatkan. Artinya apa, Pak? Kita melakukan pembelaan atau membalas kezaliman dengan yang semisalnya, ini bukan sebuah keburukan. Ini boleh dilakukan, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tetap orang yang melakukan ini, melakukan pembelaan, melakukan ya pembalasan kezaliman sesuai dengan kadar kezaliman yang dia dapatkan, ini ya tetap Allah sebut sebagai sifat orang-orang yang beriman. Ya, termasuk masih sifat orang-orang yang beriman. Namun tentu apabila memaafkan, maka dia derajat imannya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalil akan hal ini adalah surah Asy-Syura ayat 39. Surah Asy-Syura ayat 39 ya dan 40. Nah, kita lihat bahwa orang yang mendapatkan sebuah kezaliman, dia boleh membalas dengan yang semisal. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Ya. Siapa orang-orang beriman itu? Yaitu mereka yang apabila mendapatkan sebuah keburukan, sebuah kezaliman, hum yantasirun, mereka membela diri. Mereka membela diri. Ya. Kemudian pembelaan dirinya bagaimana? Apakah kita boleh melampaui batas? Artinya kita melebihi kadar kezaliman yang kita dapatkan, ya? Atau bagaimana? Dijelaskan oleh Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan itu dibalas dengan keburukan yang semisal. Ya, ini seperti yang kita jelaskan kemarin. Ada 3, ya kan? Pertama, membalas kezaliman dengan kebaikan. Yang kedua, membalas kezaliman sesuai kadar kezaliman. Yang ketiga adalah membalas kezaliman dengan kezaliman yang lebih tinggi lagi. Ini yang tidak boleh. Ya. Nah, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang dia ini memaafkan dan dia berusaha memperbaiki keadaan, maka pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu la yuhibbudz zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Siapa orang yang zalim itu? Orang yang melampaui batas.
Ya, baik. Ini para jamaah sekalian, saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita yang tidak mau bertaubat dari kesalahan-kesalahan kita, tidak mau mengaku salah kepada Allah. Pernah bermaksiat tapi enjoy saja. Wa man lam yatub, kata Allah. Allah sebut dalam surah Al-Hujurat, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Orang yang mereka tidak bertaubat, maka mereka inilah orang-orang yang zalim. Dan betapa banyak maksiat dan dosa yang tidak kita bertaubat kepada Allah darinya. Kita tidak minta ampun kepada Allah darinya, dan betapa enjoynya diri kita. Ya, bahkan sebagian kita merasa angkuh, merasa cukup akan dirinya, merasa aman akan dirinya. Ya. Nah, ini betapa banyak kita jumpai di kalangan ya hamba-hamba Allah yang beriman. Ya, di antara kita merasa enjoy dengan dirinya, merasa lebih baik daripada temannya yang lain. Padahal kita lihat bagaimana para salaf dalam mereka menimbang diri mereka. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengatakan, ya, coba aku ini hanya burung saja. Coba aku ini hanya daun saja. Coba aku ini hanya tanah saja. Artinya apa? Abu Bakar As-Siddiq dengan tingkat kesolehan yang demikian, namun beliau radhiyallahu anhu merasa tidak aman dan takut akan diri beliau sendiri. Kemudian di antara kisah yang lain seperti Al-Imam ya Al-Alim Az-Zahid, Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Beliau pernah ada ya orang lain yang mengambil faedah dari beliau, kemudian menulisnya di sebuah catatan, di sebuah kitab, di sebuah buku. Setelah menulis ungkapan Al-Imam Abdullah bin Mubarak, maka orang ini pun menulis ya perkataan Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Maka seketika itu Al-Imam Abdullah bin Mubarak marah. Bayangkan, mun kita nama kita ditulis, nama kita ada di catatan orang lain, bangga dan senang, tapi tidak dengan beliau. Beliau marah. Beliau mengatakan, ya, siapa aku ini sehingga kalian tulis namaku di buku-buku kalian? Ma ana wa man ana. Sungguh apa sebenarnya aku ini dan siapalah aku ini? Subhanallah. Lihat ketawaduan Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Ini para jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita seorang mukmin betul-betul yang mengoreksi diri kita, dan jangan sampai ya kita menjadi hamba-hamba Allah yang merasa cukup dan merasa pede dengan diri kita sendiri. Kemudian dalil selanjutnya masih tentang pembahasan ini, boleh orang membalas kezaliman dengan kezaliman semisal adalah surah Al-Hajj ayat 60. Surah Al-Hajj ayat 60. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dzalika wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bihi tsumma bughiya ilaihi la yansurunnahu Allah. Dan yang demikian itu barang siapa yang dia ya membalas keburukan yang dia dapatkan dengan semisal, kemudian dizalimi lagi. Nah, perhatikan ya, subhanallah. Orang yang kata Allah dia ini membalas kezaliman dengan balasan yang setimpal, tapi setelah dibalas ternyata dibalas lagi oleh orang yang menzalimi kita. Maka apa kata janji Allah? La yansurannahullah. Sungguh benar-benar Allah akan menolongnya. Ya, subhanallah. Nah, ini dia para jamaah. Ini orang yang kemarin kita bahas juga. Orang ini membalas keburukan dengan keburukan semisal. Dia saja ditolong sama Allah. Bagaimana dengan orang yang dia dizalimi oleh orang lain, kemudian memaafkan, bahkan berbuat baik kepada orang yang menzalimi kita? Pasti ditolong Allah kan? Oh, lebih sangat ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan sifat-sifat seperti ini hampir punah di antara kita. Betapa banyak di antara kita ketika mendapatkan cobaan, biasa ya cobaan, tapi kita tidak bersabar. Ya, kita hadapi dengan dibawa pikiran, dibawa emosi, ya, tidak kembalikan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi ya kita kembali ingatkan, kita ini seorang hamba Allah yang beriman, berbeda cara pandangnya dengan pencinta dunia, dengan orang-orang kafir. Orang beriman itu berkacamata dengan kacamata iman. Ya, semua yang dia dapatkan dianggap baik. Ajaban li amril mu'min, kata Allah, kata Rasulullah SAW. Sungguh mengejutkan perkara seorang mukmin ini. Apabila dia mendapatkan ya kenikmatan, fasyakara fakana khairan lah. Kemudian dia bersyukur, maka itu baik baginya. Kemudian apabila dia mendapatkan keburukan, mendapatkan ketidaknyamanan, fasabaru, dia bersabar, fakana khairan lah, itu juga baik baginya. Walaysa dzaka illa lil mu'min, dan itu tidak mungkin bisa dirasakan kecuali bagi seorang mukmin yang baik imannya. Ya, ini dia para jamaah sekalian, dicintai dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita apabila tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kita sudah merasa tidak nyaman, ya, merasa tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah singgung di dalam surah Al-Fajr, ya, wa amma idza mabtalahu rabbuhu, ya, apabila Allah mengujinya ya dengan sebuah cobaan, maka dia mengatakan apa? Ya, Allah menghinakan saya. Ya, walaupun tidak secara lisan, dengan perbuatan kita seakan-akan kita protes kepada Allah. Seakan-akan kita tidak suka dengan ketentuan Allah. Ya, ini sama saja seperti kita mengatakan kepada Allah, Allah telah menghinakan saya. Ya, ini para jamaah sekalian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ada kisah yang menarik dibawakan oleh Syekh di sini. Beliau membawakan sebuah riwayat yang sangat panjang sekali. Intinya tentang kisah rumah tangga Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu punya istri lebih dari satu. Ya, nah istri-istri beliau ini protes. Istri-istri Rasulullah SAW protes. Ya, ini bukti para bapak-bapak sekalian, fitrahnya wanita itu mencemburu. Makanya, ya, jangan kerap-kerap kopi di warung kopi. Ya, kalau jalan jangan kerap-kerap menjomblo aja ya istri kita, karena istri kita itu pencemburu sejati. Ya, tidak ada orang yang cemburunya sangat di dunia ini melainkan para wanita. Dan ingat sekali lagi, cemburunya wanita bukan berarti dia mengekang kita. Itu bukti bahwa dia itu cinta kepada kita. Ya, baik. Nah, singkat cerita, jadi cemburulah istri-istri Rasul yang lain. Cemburunya kepada siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian mintalah tolong menyampaikan lewat Fatimah, anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya, ai bunayya, alasti tuhibbina ma uhibbu? Waduh, duhai putriku, tidakkah engkau mencintai apa yang aku cintai? Tentu, wahai ayahanda. Maka Rasul mengatakan kembali, oleh karena itu, jika demikian, cintailah dia ini, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian pulanglah Fatimah, ya, dan dia merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan penyampaian ini. Kemudian masih istri yang lain, lewat yang lain saja. Lewat siapa? Lewat Zainab, istri Rasul yang lain. Ya, baik. Dan si Zainab ini berani menyampaikan. Ya, tapi sebelum dia menyampaikan, dia memuji dulu si Aisyah ini, subhanallah. Ya, akur. Ya, madu asli dengan madu yang lain akur. Bahkan dipuji, subhanallah. Ya.
Kalau kita jangan dibahas. Baik, ini Bapak sekalian saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, singkat cerita, ketika disampaikan oleh Zainab ini loh istri-istri yang lain, ini inginnya begini. Ya. Mereka protes begini. Maka Aisyah ini melakukan pembelaan. Ketika Aisyah melakukan pembelaan, Rasulullah SAW tidak mengingkari. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh kita melakukan pembelaan terhadap diri kita selagi tidak melampaui batas. Ya. Baik, kemudian singkat cerita lagi, Rasulullah SAW tersenyum. Ya, wa tabassam, beliau tersenyum. Innaha ibnatu Abi Bakrin. Dia ini putrinya Abu Bakar. Ya, bukan putrinya Abu Quhafah. Karena ya beberapa kali datang kepada Rasulullah SAW mengatakan bahwa Aisyah ini putrinya Abu Quhafah. Ya, minta keadilan. Itu tuh anaknya Abu Quhafah itu. Ya, Rasulullah diam. Nah, lihat sikap seorang suami. Ya, bapak-bapak perhatikan sikap seorang suami. Kalau ada istri ngomel-ngomel, apa sikapnya? Dilawan, dibentak, ya, diam. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan Rasul sallallahu berkoma. Beliau ya bercanda. Dia ini yang kalian bukan Abu Quhafah namanya, tapi putrinya Abu Bakar. Subhanallah, lihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan betul-betul. Ya, sadaqallah, betul ya, sungguh benar firman Allah. Ya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang paling agung. Ya, kita lihat akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang lain, kepada istri beliau. Semoga kita diberikan taufik untuk bisa mengikuti akhlak dan adab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya bapak-bapak, ya, ketika istri kita marah, maka solusinya adalah diam, jangan dilawan. Ya, jangan dilawan. Baik. Bagaimana mungkin kita akan berbicara dengan orang yang berbicara dengan perasaannya, ya, bukan dengan akalnya. Jadi kalau perempuan marah, dia bukan berbicara dengan akalnya, dia tidak sadar. Ya, wanita itu kalau marah-marah itu tidak sadar, karena yang keluar itu perasaannya. Nah, laki-laki yang Allah berikan kelebihan berupa bisa menahan diri dan menggunakan akal, ya, ketika menjumpai peristiwa seperti ini, dia diam dan bersabar. Bisa dipomain biar cepat damai, biar cepat adem. Ya. Nah, ini dia bahwa sekalian saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibu-ibu jangan kepedean juga. Ini bukan pembelaan untuk para wanita. Ya. Baik. Nah, ini dia para jemaah sekalian saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau memberikan nasihat begitu indah. Fan nafsu basyariyah. Yang namanya hati kita ini, jiwa kita ini manusiawi. Setiap kita ini manusiawi. Yang kezaliman itu haram. Kemudian orang yang terzalimi hampir-hampir dia bersabar atas semua, ya, bersabar atas semua kezaliman yang dapatkan. Ya, atau sebaliknya dia tidak mampu untuk terus bersabar. Ini manusiawi. Para jemaah sekalian saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau menjelaskan bahwa namanya hati kita ini manusiawi. Kita sebaik-baik apapun kita, sesoleh-soleh apapun kita, kita tetap manusia. Dalam artian apa? Ya, terkadang apabila kita mendapatkan kezaliman, ya, kita terkadang sampai kepada taraf tidak mampu menahan apa yang kita dapatkan. Dan ini manusiawi. Ya, seperti ini manusiawi. Baik. Kemudian beliau mengatakan, "Walaisa kullu dzalimin yutahammal wa yutah." Begitu juga setiap orang yang zalim
itu tidak bisa untuk kita beri toleransi, untuk kita biarkan. Ya, faman dzamma syuri'al qisas fi dunya. Oleh karena itu dalam agama kita ini di kehidupan dunia ada syariat namanya qisas. Syariat namanya apa? Qisas. Ini menunjukkan bahwa manusia bagaimanapun dia dizalimi oleh orang lain, ya, dia akan merasa kesulitan dan sedih sekali hatinya. Oleh karena itu dalam bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah tetapkan dan Allah syariatkan di dunia ini yang namanya qisas. Orang mencuri ada qisasnya, orang membunuh ada qisasnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 179, ya, surah Al-Baqarah ayat 179 tentang qisas ini, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan pada qisas itu terdapat kehidupan bagi kalian, wahai orang-orang yang berakal, agar kalian bertakwa. Jadi di balik qisas itu ada kehidupan. Maksudnya apa? Ya, orang yang membunuh, ya, orang yang membunuh dengan sengaja, kemudian dia diqisas, ya, maka seakan-akan dia ini telah dihapuskan dosanya, impas. Ya, dia ini impas. Jangan mengira orang yang dia ini membunuh dengan sengaja, kemudian dia diqisas, maka dia tetap di atas keburukan dosa. Tidak, dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah di sini juga ada secuil faedah bahwasanya apa? Tidak boleh kita meremehkan orang yang dahulu pernah berbuat dosa. Ya, bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Ya, bisa jadi dia lebih baik daripada kita, dan bisa jadi dia diampuni oleh Allah, sedangkan kita dengan isi hati kita yang kita ini banyak macamnya, ngomongin orang, meremehkan orang dan semisalnya, justru kita yang dicemplungkan ke dalam neraka. Bertakwalah dan hati-hatilah para jamaah sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan kembali, ya, wa fakam min zalimin idza turika, ya, yatamada fi dzulmihi wa fi ghayyihi. Betapa banyak orang-orang zalim yang seandainya dia dibiarkan, maka dia akan semakin melampaui batas, ya, dengan kezaliman dan keburukan yang dia lakukan. Dia menebar kerusakan, dia menebar kejahatan, ya. Wa kadzalikal 'af la yundabu ilaihi wa la yursyadu ilaihi fi kullil awqat. Begitu juga dengan sikap memaafkan orang lain. Sikap memaafkan orang lain ini tidak semata-mata dianjurkan pada setiap waktu. Artinya apa? Memaafkan ada waktunya, memberi hukuman ada waktunya. Ini dia para jamaah sekalian, saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan yang seperti ini tentu yang bisa melakukannya adalah yang pertama orang yang ilmunya baik, ya, orang yang berilmu. Ya, selain berilmu apa? Dia amalkan ilmunya. Karena betapa banyak orang pintar tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka menjadi orang yang, ya, sombong dan tidak memperhatikan bagaimana dia menggunakan ilmunya. Ya, maka barometer dari ilmu adalah kita mengamalkannya. Ya, sehingga kita bisa menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Ya, seperti kita nengok misalnya, kan banyak tuh di pasar-pasar, ya, ada pemuda-pemuda. Kalau dia ini suka berbuat kerusakan, mencuri dan seterusnya. Kalau dia dibiarkan justru semakin parah kezalimannya. Ya, maka yang seperti ini kita hukum. Ya, yang seperti ini kita hukum. Baik. Atau seperti ada orang yang menghina dakwah yang mulia ini. Kalau dibiarkan terus, maka dia akan terus berbuat kezaliman, kerusakan. Kita tegur dan kita laporkan. Ya, semuanya banyak contohnya seperti yang dilakukan Ustaz Fauzan dan semisal beliau.
yang menghina dakwah beliau, ya, dilaporkan, minta ultimatum, kemudian ya perjanjian, permohonan maaf agar tidak mengulangi kembali, dipolisikan. Yang seperti ini apa? Agar kezaliman tidak semakin besar dan agar dia sadar. Ya, makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu, baik yang zalim maupun yang terzalimi. Para sahabat bertanya, kalau orang yang terzalimi udah maklum, tahu kita bagaimana cara nolongnya. Kalau orang yang zalim bagaimana caranya? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, tarik tangannya, ingatkan dia. Ya, ini para jamaah sekalian, saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lihat ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-9. Surah Al-Hujurat ayat ke-9, yaitu tentang dua golongan orang mukmin ini saling bertikai. Kok bisa? Bisa. Walaupun sama-sama mukmin. Ya, dan tentunya ini terdapat hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertikaian, perbedaan pendapat, ya, ketidakcocokan ini biasa. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "In ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma." Ya, seandainya ada dua golongan dari kaum mukminin, mereka ini bermusuhan, berperang, maka damaikanlah keduanya. Ya, ya, sikap kita ketika menjumpai ada saudara kita mukmin yang dia ini berseteru, kita usahakan untuk mendamaikannya. Dan orang yang mendamaikan ini pahalanya besar. Ya, orang yang membawa kedamaian ini pahalanya sangat besar. Kemudian apa kata Allah? Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Maka seandainya salah satu di antara mereka ini melampaui batas, maka perangilah sampai mereka menyerah, ya, mengembalikan urusan mereka kepada Allah, sampai mereka tidak lagi berbuat, ya, kalau melampaui batas tersebut. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Damaikanlah kedua golongan orang-orang mukmin tadi, ya, dengan keadilan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Kemudian apa ayat setelahnya? Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Perhatikan ayat ini dan renungkan serenung-renungnya. Allah tidak menafikan pertikaian, perbedaan pendapat, permusuhan di kalangan orang-orang beriman. Pasti ada. Namun bagaimanapun pertikaian mereka, perbedaan pendapat mereka, tidak sejalannya mereka tetap saudara seiman. Ya, dan tidak ada yang namanya saudara ingin membunuh saudara yang lain. Ya, ini pegang nih, Bapak sekalian saya cintai karena Allah. Bila kita punya ada masalah, khususnya yang paling sering masalah keluarga, abang sama adik, adik sama kakak ini paling sering. Ya, maka ingat seingat-ingatnya, sebesar masalah apapun kita dengan saudara kita, ingat innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin satu dan yang lain itu bersaudara. Adakah saudara ingin membunuh saudaranya? Kalau kita ditanya, jawabnya apa? Tidak ada. Yang ini sedih terkadang melihat sebagian teman-teman cerita masalah keluarganya. Ya, pertikaian antara adik dengan abang, kemudian seakan-akan ada jarak yang membentang sangat jauh di antara mereka. Seakan-akan bagaikan perang antar negara. Subhanallah. Ya, seandainya direnungkan ayat ini, maka lunturlah semua itu. Kalau memang orang lain tidak bisa berubah, ya kitanya yang berubah. Kalau orang lain mereka tidak bisa memperbaiki diri, seandainya memang mereka salah, maka kita yang mengalah. Indah seorang mukmin itu. Ya, orang yang merendah, orang yang mengalah belum tentu dia hina. Rasul SAW bersabda, "Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah."
barang siapa yang merendahkan hati mereka karena Allah, tawadu karena Allah, maka Allah angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para jamaah sekalian, saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perhatikan, ada kalanya kita memaafkan orang lain, ada kalanya kita harus untuk memberikan hukuman agar mereka berhenti dari kejahatan yang mereka lakukan. Dan ini adalah bentuk kita untuk menyelamatkan saudara kita tersebut. Kita tidak membiarkan mereka dalam perbuatan kezaliman mereka, mencuri, melampaui batas dan seterusnya, ya. Ini tidak boleh. Kemudian perhatikan juga berkaitan dengan permasalahan-permasalahan, ya. Kesibukan seorang mukmin, khususnya kita untuk ilmu, adalah belajar dan beramal saleh. Jangan sekali-sekali ikut campur urusan orang lain dalam permasalahan. Artinya apa? Jangan ikutkan diri kita pada masalah orang lain, yang sehingga dampak dari itu apa? Ketika kita ada masalah, akhirnya kita tidak belajar. Contoh, ya, ketika kita ada masalah dengan fulan dan fulan, ya, nah fulan ini ikut kajian, sedangkan kita ada masalah dengan si fulan, baik masalah utang atau apa ini itu, ya, kemudian masalah ini membuat kita tidak mau belajar. Nah, ini musibah. Ya, ingat kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, jangan sampai masalah kita dengan orang lain membuat kita tidak adil, khususnya dengan ilmu. Jangan sampai ada masalah kita dengan si A, si B, dan si C. Ketika ada kajian, kita tidak mau datang di kajian tersebut, siapapun ustadznya, selagi mendakwahkan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai karena rugi belajar tidak, ya, ilmu pun dapat tidak. Yang ada adalah semakin jauh kita dari cahaya hidayah. Ini perhatikan para jamaah sekalian, saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah seorang hamba yang biasa-biasa saja dan terus belajar dan beramal saleh. Jangan berusaha untuk menjadi, ya, orang yang ikut campur dalam masalah orang lain sehingga kita pun kena imbasnya. Ya, Allah a'lam bishawab. Mungkin ini bisa kita sampaikan dan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.